Okay, hello everyone. Now, today we are going to learn a new chapter in this book. Okay, so as last week you already learned about form, how to fill in form. So I think today we are going to learn a new chapter. That is chapter 2. The title is What Should I Do? Okay, what should I do? Apa artinya what should I do? What's the meaning of should I do? Ya, artinya adalah apa yang seharusnya saya lakukan. Oke, apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, so my question is, when will you say this question? Kapan kamu akan menanyakan pertanyaan ini? Ya, of course, when you feel confused or when you want to decide something, saat kamu ingin memutuskan sesuatu and you need several suggestion or several alternatives, beberapa pilihan, beberapa saran, and then you will ask this kind of question. Okay, what should I do? Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita nanti. Kamu bisa menganalisis should or shouldn't, kemudian menemukan solusi dari satu situasi, and then use an appropriate tenses, menggunakan should atau should have, kemudian melengkapi kalimat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, and then you look at this handsome man. Cowok ganteng ini berada di halaman page 18. In your book page 18. Nah, you look at the boy. Who is that? Ya, siapa ini ya kan? Ya, apakah dia ini gemuk atau kurus? Kurus atau gemuk ini? Ya, gemuk lah ini. Ya. So, here you look at this man and then you see this word. This sentence 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 sentences that is about how to give suggestion based on this picture. Kita lihat kalimat pertama. You should have enough sleep. You shouldn't consume fruits. Kamu tidak seharusnya mengkonsumsi buah. You shouldn't consume fatty foods. Kamu tidak seharusnya mengkonsumsi makanan berminyak. Nah, so sampai nanti ke kalimat terakhir. Jadi di sini kita akan menganalisis apa ya kira-kira yang sesuai untuk laki-laki ini. Nah, kamu tik jika dia harus dan tidak usah ditik kalau dia tidak harus, seperti itu. Nah, Miss yakin ini kamu sudah jago lah bagaimana menasihati teman kamu yang gemuk. Apalagi kalau kamu sendiri yang gemuk. Ya. Sekarang kita move on to this topic. What is the difference between should and should have in giving suggestion? Apalah perbedaannya should dan should have dalam memberikan saran? Nah, kayaknya sama aja lah, Miss. Ya, mungkin kalau kamu artikan dalam bahasa Indonesia menyarankan, seharusnya sama, tetapi in English we have different. That's called tenses. Inilah yang disebut dengan perbedaan tenses. Kita perhatikan should. That is on your book page 23. You look at your book page 23. Nah, should is a modal verb. Ini adalah modal, kata kerja modal. We often use should when we say that we think it's a good thing to do. Ya, kita menggunakan should saat kita mengatakan apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, shouldn't, ya kan? Shouldn't is the opposite. Ya kan, lawan katanya. Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. It's not a good thing to do. And then should is not as strong as must. Apa maksudnya ini? As strong as, not as strong as. Tidak sekuat must. Jadi kalau dikatakan must ini sesuatu yang harus sekali. If not, jika kamu tidak melakukannya, it's kind of there is a negative effect. Ada sesuatu efek negatif yang akan kamu dapatkan jika kamu tidak melakukannya. Tapi should, that's kind of option, ya kan? Itu adalah kind of option, jenis pilihan. You can reject or you can receive. Ya kan, kamu boleh terima atau boleh menolak. Nah, lanjut. In giving advice,
Should and had better are commonly used. Oke, biasanya should dan had better itu biasanya digunakan di dalam memberikan nasihat, advice. Nah, move on. Ya, page 25. When you say that you should be doing, doing something, you mean that it is the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. Jadi katanya saat kamu menggunakan ya should be plus verb ing, ini kind of continuous ya Dek ya. Tadi kalau di sini sebelumnya nah kalau tadi ini sebelumnya subject should-nya plus verb one. Perhatikan ini should do, kemudian shouldn't go out. Nah, itu diikuti oleh verb one. Nah, ini dia should stop. Itu diikuti oleh verb one, kata kerja dasar. Tetapi kalau should be, that must be followed by verb ing. Maka dia sama seperti continuous. Nah, kita perhatikan contohnya. I really should be studying for my exam tomorrow. Saya seharusnya belajar untuk ujianku besok. Nah, apa bedanya dia memakai doing? Memakai verb ing. Should be studying. Nah, ini should be doing. Kenapa dia harus menggunakan verb ing? Nah, karena dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dilakukannya at this moment. Pada saat ini juga, pada saat sekarang, pada saat sedang dibicarakan, dia merasa bahwa itu benar-benar harus dilakukan. Nah, kita lihat apa artinya. I'm not doing it yet. Saya tidak sedang melakukannya. But I think, tapi saya pikir, it's a good idea to do. Itu adalah hal atau ide yang bagus untuk dilakukan sekarang. Right now, sekarang. Seperti itu. Maka kamu menggunakan should be plus verb ing. Nah, should be doing something, should be studying. Ini adalah rumusnya. Should or should not plus be plus verb ing. Next. Page 22. 22. Ini sekalian dibuka bukunya deh ya. Jangan nanti Miss terangkan Miss ini bohong-bohong yang bukan ada di halaman 22. Kan seperti ini terbalik Miss jadinya. Ini seharusnya di halaman 25. Ini tadi pas. 25. Nah, di sini akan dibahas penggunaan should have. Nah, apalagi nih Miss? Nah, perhatikan. When we use should have done, it means that. One. Artinya satu. It was the right thing to do, but we didn't do it. Itu adalah sesuatu yang benar harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, yang kedua, we expected something to happen, but it didn't. Nah, kita mengharapkan sesuatu terjadi, tetapi nggak terjadi. Nah, inilah pada saat dua situasi inilah kamu menggunakan should have done. Perhatikan di sini. It was the right thing to do. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak kamu lakukan. Perhatikan dia sudah pakai didn't. Berarti akan terjadi di masa yang lampau, sudah terlewati. Sehingga untuk melakukannya itu untuk melakukan saran tersebut impossible. Kenapa Miss? Karena sudah lalu. Kamu nggak mungkin lagi bisa mengulang masa lalu. Ya. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Henry should have finished his work 2 days ago. Ya kan? Henry seharusnya menyelesaikan pekerjaannya 2 hari yang lalu. But he didn't. Perhatikan di sini. Tetapi dia tidak melakukannya. Perhatikan di sini, Dek. Di sini sudah ada ago, berarti sudah past tense. Nah, maka yang harus kamu gunakan tensesnya adalah should have. Jika kamu sudah bertemu dengan have, pada saat dia harus diikuti oleh verb, maka verb itu yang muncul adalah verb 3. Sehingga rumusnya adalah should have plus verb 3. Jangan kamu katakan should have finished tanpa ed. Itu salah. Tetapi kamu perlu pakai ed, menandakan dia bentuk past.
Kemudian lanjut ke contoh kedua. He made an impolite statement. Dia membuat statement tidak sopan. As a student, sebagai seorang pelajar, he shouldn't have said such a thing. Sebagai seorang pelajar, dia tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Tetapi apa faktanya? But he did. Oke? Faktanya dia melakukannya. Nah, kamu lihat di sini. Dia menggunakan should have verb 3, said. Oke? Kenapa? Karena dia sudah terjadi di masa lampau. Sudah terjadi. Oke? Bahkan walaupun itu cuma baru 2 detik yang lalu, 5 menit yang lalu. Nah, 5 detik yang lalu juga itu sudah dikatakan past tense. Oke? Sudah berlalu. But he did, tetapi dia melakukannya. Sehingga kalau kamu kasih pun saran, dia tidak seharusnya melakukan itu, gak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena sudah berlalu. Begitu. Oke ya dek, semoga sampai di sini semuanya clear. Kalau tidak clear, berarti pakai rejoice. Oke. Kalau tidak clear, berarti tanya sama Miss. Jangan malu-malu kamu. Oke, sama Miss gak boleh malu-malu. Nah, ya ini nanti you can take a look page 20 ya. Ini ada di halaman 20. Kita akan bahas ini bersama-sama. Dan kalaupun kamu sudah tahu jawabannya, boleh dibahas di dalam hatinya sebelum nanti kita discuss about this question together. Okay, I think that's all about my explanation today. Thank you.